Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hasunat salatuhu wa kathura yaluhu wa qalla maluhu wa lam yaghdab bil muslimin kana ma'i fil jannah kahatain. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hasunat salatuhu, mangisa pani wong iku hasunat bagus. Apa salatuhu salat iman. Siapa orang salatnya benar, bagus. Wa katsura iyaluhu, wa katsura lan akeh apa iyaluhu, keluarga iman, anak istrinya, orang yang jadi beban hidupnya itu banyak. Tapi waqalla maluhu, waqalla lan sedikit apa maluhu, bondo iman. Ini pasti kan berat ya, anaknya banyak, hartanya sedikit, cobaan hidup ini. Tapi walam yartab al muslimin, dia sabar. Walam yartab dan orang ngerasani sukuman al muslimina yang biru-biru Islam. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi tidak menggunjing orang Islam. Siapa begini? Karena ma'i fil jannah, karena mengkono sukuman iku ma'i serta ingsun fil jannah di dalam surga. Kahata ini kaya iki tangan driji loro, seperti dua jari, maksudnya jejer. Artinya Nabi mengatakan salah satu kemuliaan nanti ya bagi orang yang oleh Allah ditakdir hartanya pas-pasan dan anaknya banyak ya. Ini kan bebannya berat nih. Tapi dia itu sabar, sholatnya bagus ya, dan tidak suka menggunjing, gak sambat, gak ngerasani. Maka orang itu kelak akan bersama Rasulullah SAW di surga jejer dekat. Itu hadis riwayat Abu Ya'la An-Nabi Sayyid Al-Khudri. Wa qala wa fi hadithin akhar, dan dalam hadis kang liya, dalam hadis yang lain ya, riwayat yang lain, Inna Allah yuhibbul faqir al-muta'affif abil iyal. Nabi bersabda, Inna Allah azza Allah iku yuhibbu temen sopan Allah al-faqira ing wong kang fakir. Allah menyukai orang fakir, al-muta'affif, yang bisa menjaga diri. Orang fakir tapi dia hidupnya tertib, tidak mencuri, tidak menipu ya. Orang fakir yang hidupnya terjaga. Allah mencintai hambanya yang diberi keadaan hidup fakir, hidupnya miskin, tetapi dia bisa menjaga diri. Fakir tapi tidak berbuat jahat. Abel iyal kang duweni biro-biro tanggungan. Abel iyal maksudnya orang itu banyak keluarga. Intinya orang banyak keluarga, banyak anak, sementara ekonominya kecil, itu pasti membuat bebannya berat. Tapi hendaknya orang itu tetap sabar. Jangan sampai hidup miskin ya, semiskin apapun, jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela. Al-muta'affif artinya yang bisa menjaga diri dan kehormatan. Itu disukai Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Wa fil hadis, idza kathurat dzunubul abdi ibtalahu Allah bihamil iyal liyukaffiruha anhu. Ada satu riwayat mengatakan, idza kathurat nalikane akeh apa dzunubul abdi, piro-piro dosane kawula, ibtalahu mongko nyubuh ku ing abad sub Allah bihim
kalau mengkuno bihammin bihammil iyali kelawan kesusahan di keluarga. Jadi salah satu cobaan Allah itu memberikan ujian apabila orang banyak dosa. Itu diberi ujian kesusahan soal rumah tangga, keluarga. Orang ini susah kalau soal lain mungkin bisa dihindari. Tapi kalau kesusahan soal ekonomi atau soal rumah tangga, ini kan tidak bisa lari, mau kemana? Kalau kesusahan di tempat kerja bisa tidak masuk kerja. Nah kalau kesusahan di rumah, nah ini kan sulit dihindarkan. Ada kalanya orang itu diberi cobaan oleh Allah, kesedihan, problem rumah tangga, tujuannya liukafiroha andu, liukafiroha supaya nebus ing mengkuno tunuk, sapa Allah ing tunuk andu saking mengkuno abad. Jadi musibah, kesusahan hidup itu ada kalanya ya terjadi karena dosa yang kita lakukan. Dosa ini membuat problem atau menjadi sebab ya, rezeki seret, ya, kesusahan, kesedihan. Karena Allah mengingatkan kita orang mukmin ini oleh Allah diberi rem, diberi alarm. Kalau hidup susah, sedih, supaya introspeksi dosa saya apa ya, sehingga dia ini tidak terus berbuat dosa. Sementara orang-orang kafir, orang tidak beriman, itu memang dibiarkan oleh Allah, dan Allah gak butuh, gak ngereken. Makanya dia ini ya dosanya banyak tapi hidupnya apa, enjoy aja. Karena Allah tidak menyukai mereka gitu. Sementara kita ini oleh Allah diberi cobaan supaya kita ini segera sadar kalau berbuat dosa, ada cobaan, kita ini dikasih alarm supaya segera menghentikan. Wa fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan iku beliau. Wa qala ba'du salaf. Wa qala dawu sebuah ba'du salafi, sebagian ulama salaf. Sebagian ulama mengatakan ulama salaf itu ulama kuno, generasi pertama. Jadi salaf itu 400 tahun pertama. Dawu sebuah ulama salaf, minal dzunubi iku setengah saking dosa. Dzunubun dari pira-pira dosa ya. Di antara jenis-jenis dosa ini ada dosa apa? La yukafiruha, kang orang bisa ngelebur ha ing dzunub apa illa laghammu, angin kesedihan, bil iyali sebab keluarga. Ada dosa ini yang tidak bisa dilebur kecuali dengan sebab kesedihan oleh urusan keluarga. Artinya kesedihan urusan keluarga ini bisa sangat berat sekali, sehingga sedemikian berat bisa menghapus dosa-dosa. Sama dengan penyakit, itu kan Allah menghapus dosa kita. Kalau kita sakit, kita sabar, Allah menghapus dosa kita. Cobaan hidup juga begitu. Kalau kita ini banyak maksiat, banyak dosa, oleh Allah diberi cobaan supaya itu melebur dosa-dosa kita. Wa fihi dalam menggunung atharun dari riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, annahu nabi qala dawu sapa nabi dawi ngeten. Minadzunubi dzunubun. Minadzunubi iku setengah saking dosa. Dzunubun ana pira-pira dosa. Di antara dosa ini ada dosa, ada jenis dosa. La yukafiruha, kang orang bisa ngapur ha ing dzunub apa illal hamu angin kesusahan bitala bil ma'isyati kelawan nyuprih ekonomi. Maisha itu sangu ya, bekal hidup. Pikir kerja, pikir ekonomi, itu juga menghapus dosa. Jadi Allah ini memberi banyak instrumen untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada kesulitan, ini harus kita tanggapi positif. Jangan menjadi stres. Bahwasanya kesedihan itu sesungguhnya cara Gusti Allah menghapus dosa-dosa kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain. Itu banyak sekali hadisnya. Hadis yang tadi itu riwayat Imam Tabrani. Selanjutnya ada hadis lain, man kana lahu thalathu banatin fa anfaqa alaihin. Siapa orang punya 3 anak, mantu sapane wong iku kana ono iku lahu ketiman opo thalathu banatin anak telurnya. Siapa punya anak 3 perempuan, banat ini kan anak perempuan. Siapa orang oleh Allah diberi 3 anak perempuan, apa bedanya dengan anak laki-laki? Sebetulnya ya kalau jenisnya sama aja, laki perempuan. Tapi kan manusia ini rata-rata kan kebanggaannya beda. Makanya Al-Quran mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Rata-rata orang kan lebih bangga, lebih senang punya anak laki-laki, walaupun ya hakikatnya sama aja. Nah, siapa orang oleh Allah diberi 3 anak perempuan, fa anfaqa alaihinna, kemudian dia beri nafkah, 3 orang anaknya ini diberi nafkah, diberi makan, ya. Wa ahsana ilaihinna, wa ahsana lan bagusi sopaman ilaihinna maring mengkunu salaf hatta yughniya hunna, sehingga nyukupi hunna ing salah sapa Allah anu saking man au jaba mawala tepaken sapa Allah lahum man al jannata ing swarga al batata hal mesti al batata ya kawan mesti. Ini nanti punya anak perempuan. Memang tradisi ya sejak zaman jahiliyah, orang itu lebih bangga punya anak laki-laki. Dianggap laki-laki ini kuat perang, kuat kerja. Tapi Islam ya, Islam menganggap jangan direndahkan anak perempuan. Makanya diberi hadis khusus tentang keutamaan merawat anak perempuan. Siapa orang punya anak perempuan 3 dan diberi nafkah, dibesarkan, dididik sampai dewasa, sampai mandiri, maka Allah beri dia tiket masuk surga pasti. Illa ya'mala amalan la yughfaru lahu, kecuali illa ya'mala angin lakoni amalan yang penggawe la yughfaru kang orang den sepuro sebelahu maringman. Hadis riwayat Imam Kharaiti Abu Dawud. Orang yang punya anak perempuan 3 orang ini mendapat tiket masuk surga pasti. Apa enggak ke neraka? Ya lihat kasus. Kalau dia ada masalah ya ke neraka dulu. Tapi harapan ke surga itu ada. Dia tidak melakukan perbuatan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Apa itu ya? Syirik. Wa kana Ibnu Abbas idza hadatsa bi'adha qala. Wa kana Rasul Ibnu Abbas Kiai Ibnu Abbas idza hadatsa dari cerita Rasul Ibnu Abbas bihadza iklan ikil hadis. Qala dia Rasul Ibnu Abbas, wallahi huwa min ghara'ibil hadis wa ghurarihi. Wallahi demi Allah wa ikil hadis iku min ghara'ibil hadisi sangi biro-biro bagus indah hadis wa ghurarihi lan bagus hadis. Mesti alangkah indahnya hadis ini. Artinya penghargaan agama Islam terhadap perempuan. Tradisi orang ya, jahiliyah sejak dulu itu merendahkan perempuan. Hanya Islam ya, yang punya komitmen memuliakan perempuan. Salah satunya dengan memberi jaminan surga pada semua orang tua yang menghidupi anak perempuan secara baik. Waruya dan diriwayatkan opo anda ba'dul muta'abbidin, sebagiannya ahli ibadah. Iku kana ono sapa ba'dul muta'abbidin. Iku yuhsinu bagusi sapa ba' al-qiyamah ing jenengi ala zawjatihi ing atase bojo wadene ba'dul muta'abbidin ila an matat tumeka yen maring mati sapa ba'dul muta'abbidin. Diriwayatkan ada orang ini sangat baik pada istrinya, melatih ya, di suami yang sayang istri sampai istrinya meninggal. Fa'uridan nuli tertawakan alaihi ingatasi ba'dul muta'abidin apa tazwiju rabi famtana
nuli nyegah sopo ba'dul muta'abbidin. Hingga suatu saat istrinya meninggal, dia ini ditawari nikah lagi, gak mau. Dia masih sedih. Orang ditinggal mati istri ini sedih pasti. Tapi ya dia mesti menikah lagi. Karena ya kebutuhan laki-laki ini tidak biasa hidup sendiri, pasti ingin teman. Nah dia satu saat waqala dawu sapa ba'dul muta'abbidin iku al-wahdatu arwahu li qalbi. Al-wahdatu utai ijen menyendiri dudal iku arwahu li kepenaken li qalbi maring ati ingsun. Wa ajma'u lan luwih ngumpulaken lihami maring sejo ingsun. Jadi ada orang ahli ibadah disuruh nikah lagi gak mau. Istrinya mati, dia gak mau nikah lagi. Dibilangi kenapa gak nikah? Dia mengatakan saya ini lebih baik sendiri. Dia merasa sendiri ini lebih enak, lebih longgar ya. Hatinya gak banyak pikiran, lebih concern. Tapi kemudian Sumaqala nuling ucap sobatul arifin, ra'aitu ningali ingsun fil manami ing dalem turu. Pada Jumatin sausis seminggu min wafatiha saking matine zauja. Dia nyata kepingin tidak menikah. Ditinggal mati istri, kepingin gak menikah. Ya biasa masih sedih. Tapi ternyata seminggu kemudian dia ngimpi ya. Ka'anna abwa besamai koyo-koyo stuni biro-biro lawangi langit iku futihat dan buka apa-apa. Dia ngimpi seakan pintu langit dibuka. Wa nari jalan yang zilun. Wa nari jalan koyo stuni biro-biro ngalang iku yang zilun dan temurun sebuah rijal. Wa yasirun dan lumaku sebuah rijal fil hawa'i ing dalam awang-awang. Dia ngimpi seakan langit dibuka. Terus ada beberapa orang ya, terbang dari langit. Yatba'u ba'duhum ba'dan. Yatba'u anut sebuah ba'dum sebagian rijal, ba'dan yang sebagian kambiyong. Jadi ada rombongan turun. Fakullama nazal kamana temurun sebuah wahid umum suci. Nazar mongko ningali sebuah wahid ilayya marisun. Waqala lan ngucap sebuah wahid iman maring wong wara'ahu dalam buri ni wahid ucapaken hadza huwal mas'ul. Jadi dia ngimpi ada rombongan malaikat turun dari langit satu-satu. Setiap melewati dia itu bilang ke sampingnya, hadza huwal mas'ul. Ini orang jelek. Dibilang jelek saya. Soalnya begitu kata kisahnya. Ngomong ke belakangnya, ini jelek. Bingung deh, kok aku diarani elek apa? Ada utai kilawang huwa ada iqbal mas'um wong kang olo. Dia ini ngimpi dilewati malaikat yang dari langit itu. Semuanya ngerasani elek, elek loh. Akhirnya dia kan bingung. Kok semua bilang saya jelek? Kenapa? Wa'ikul ahar na'am yo. Satu jawab ya. Ini jelek ya. Waduh. Wa'ikul muncul sopa salisu wong kang nomor telu yang turun dari langit itu. Kadali kayak menggunung. Jadi satu orang bilang ini jelek, belakangnya bilang iya. Satu lagi bilang ini jelek, iya. Loh, kok semua bilang jelek, iya, jelek, iya. Dia sedih ya. Ya aku mengucap separuh biu wongkang nomor 4 yang dari langit itu. Nah, iya. Ada malaikat turun diskusi ini jelek, iya, ini jelek, iya. Dia merasa tersindir. Kok saya ini dibilang jelek ya? Kenapa ya? Wahai itu mau kau diinsut. Dia ketakutan. Orang yang nggak mau menikahinya. Tak peti sud an as'alhum yang tetap konsum insun yang kuno rijal. Haibatan kronologi minta dikasih kuno rijal. Saya ini mau tanya ketakutan. Kok semua bilang jelek? Iya, ini jelek. Iya. Apa ya yang jelek? Gak berani takut, gak berani tanya. Ilaan marah Marian kalimat bi kelan insun sop akhirum kuno rijal. Wakana sono sopo akhir iku gulaman bocah. Nah, yang turun dari satu-satu. Yang terakhir ini anak muda. Makanya dia memberanikan ya. Masih muda. Fakultu mengucap insun lahu maring gulam. Ya hadha. Bocah ya. Orang yang lewat-lewat tadi dia terakhir ditanya. Ya hadha. Iki bocah. Man hadal masuk. Alladhi
tumiuna ilaih. Man iku sapa adal mas'um te wong kang Allah alladzi tumiuna kang isar sira kabeh ilahi maring hada. Karena tadi yang rombongan dari langit itu turun bilang jelek, belakangnya bilang iya, jelek, iya, jelek, iya. Yang terakhir ditanyai, yang dimaksud siapa sih? Kok jelek iya itu? Siapa itu? Fakal ngucap sebuah ulang anta. Ya sampai ya. Kok aku tenang? Ini ternyata mereka ini ngelewati saya bilang jelek-jelek itu yang dimaksud siapa? Ya kamu. Loh, saya jelek. Loh, apa salahku? Aku itu ucap insun. Walima jaga. Walima karena apa tak kau temu kuno mas'um. Kenapa saya kok dibilang jelek? Saya ini enggak salah, baik-baik, wiritan, sholat bagus. Kok saya dibilang jelek? Kenapa? Akhirnya dijawab oleh malaikat yang terakhir itu, kenapa kok saya dibilang jelek? Kalau ucap suku bulan, kunna ono kita ikut narfa'u, ngangkat kita amal kain amal panjenengan fi a'malil mujahidina indra biro-biro amali wong kang jihad. Amali wong kang jihad fi sabilillah. Malaikat jadi cerita, kami ini semua mencatat amal sampeyan ini termasuk golongan amalnya mujahidin, pejuang. Jadi amalnya dinilai tinggi, amalnya mujahidin fi sabilillah. Famuldu Jumatin, tapi sejak seminggu sak Jumat. Dan di sana itu sak Jumat. Kalau kita sak Minggu, karena liburnya hari Minggu, sana hari Jumat. Setelah satu Jumat, umirna dan perintah kita, an-nadhu ayat nyerah kita, amalakain amal panjenengan, ma'al khalifina, serta ini bukan geri-geri kabeh. Tapi sejak seminggu ini kata malaikat tadi, sejak seminggu ini sampean amalnya ini diturunkan, di-drop. Biasanya amalnya dimasukkan golongan yang mujahidin, orang berjuang yang nilainya tinggi. Sejak seminggu amalan sembahyang, ibadah apa yang sampai lakukan itu diturunkan kelasnya. Jadi grade-nya diturunkan dari grade A super turun ke khalifin, kelas rendah. Kenapa ini? Fama ladri ma'ah dasta. Fanadri orang-orang kita main ok wahdasta melakukan panjenengan. Jadi malaikat ini nggak tahu alasannya. Pokoknya dia bilang sejak seminggu ini saya diutus menurunkan kualitas ibadah sampean, diturunkan ke kelas rendah. Asalnya ibadah sampean ini masuk di kelas tinggi. Sejak seminggu ini diturunkan ke kelas rendah. Saya tidak tahu kenapa. Akhirnya dia sadar, mimpi ini sadar, merasa tersentak. Faqala li ikhwanihi, faqala dahu sapa ba'dul abidin li ikhwani maring bira-bira tiru ba'dul abidin, zawijuni karpe nosirani ingsun, zawijuni karpe nosirani ingsun. Falam yakun orang ikut tufariquhu sapa zaujatani au thalath. Falam yakun orang ikut tufariquhu misai ru'in badul mutapi di bau sopo zaujatani bujuluru au thalathun totalu. Akhirnya ya, maksudnya ini kesimpulannya, orang yang asalnya kepingin gak nikah selamanya karena ditinggal mati istri, dia ingin juga gak nikah. Tapi baru dapat seminggu, dia ngimpi kalau amalnya itu di-drop, diturunkan ke tingkatan rendah, maka dia langsung minta dinikahkan. Bangun tidur, wis ora beno ya. Emang amal saya ini sama-sama amal, di-drop, diturunkan. Akhirnya dia itu nikah, gak tanggung-tanggung, 2 atau 3 kontoan. Jadi ini salah satu alasan kenapa ulama-ulama itu ditinggal mati istrinya menikah lagi. Dulu saya ya, pengalaman saya juga begitu. Dulu saya telah ditinggal mati istri itu seakan-akan tidak ingin menikah. Kesedihan yang mendalam. Tapi selalu saya diingatkan oleh kiai-kiai yang ketemu saya, masuk Kiai Nawawi itu kiri, mesti tanya, sudah nikah? Saya bilang belum. Kenapa? Ya, masih sedih apa? Dia bilang emang Gus, emang pahalanya, emang nilai pahalanya orang punya istri dengan tidak punya istri ini beda, selisih 70 kali. Nah, makanya di sini ya ini mungkin salah satu contoh nyatanya seperti dalam kitab Ihya ini.
Ada orang setelah tidak punya istri, amalannya di drop ke kelas rendah. Akhirnya dia nikah lagi langsung 2, 3. Ini semakin banyak semakin baik. Cari ini. Wafi ahbarin ambiya alaihissalam. Riwayat ini ya saya kira ini benar dong. Imam Ghazali yang menceritakan. Masa Imam Ghazali bohong? Ini kan cerita, walaupun bukan hadis, ini kan cerita yang sangat ini ya, sangat kuat lah. Dan dilakukan, diceritakan bukan oleh sembarang orang, diceritakan oleh Imam Ghazali. Jadi faedah orang punya istri. Makanya kamu ya yang belum punya istri, yo nang rapi yo. Sing duwe bojo ya diwedohi. Nek bojone mati ya rapi mati. Bukan berarti nggak cinta sama istrinya. Bukan ya, soal cinta tetap cinta. Tapi kan ini tadi kebutuhan supaya pahalanya tidak berkurang. Karena kalau laki-laki ditinggal istri mati nikah lagi, tidak masalah. Istrinya di kuburan tidak cemburu. Ya kalau di dunia wanita nikah lagi, istrinya nggak mau. Tapi kalau sudah mati itu tidak, karena nafsunya sudah tidak ada. Malah waktu itu katanya Ningsus ya. Ada sahabat saya ini namanya Ningsus, punya Ginggong ini. Dia bilang pada saya, dia bilang bahwa istri sampean ini akan bahagia kalau sampean nikah lagi. Jadi jangan khawatir. Jadi menikah itu tidak akan menyakiti istri yang pertama, istri yang meninggal maksudnya. Tapi kalau dia masih hidup ya pasti nesu. Tapi kalau masih sudah mati ya, tidak marah. Jadi orang sudah mati ini tidak cemburu.